Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial misteri ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali di ibadah kategorial pemahaman Alkitab. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini itu semakin mendewasakan hidup kita, sehingga Kristus itu semakin nyata, sehingga dengan demikian dimanapun kita berada,
kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, melayani bukan dilayani. Mari Bapak Ibu kita akan buka pembacaan Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai yang ke-28. Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mengaitkan kata pemimpin itu dengan posisi, jabatan, dan kuasa. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal demikian juga banyak kita jumpai dalam gereja Tuhan. Mereka tidak memahami bahwa tujuan akhir kepemimpinan itu bukan terletak pada pemimpin. Pemimpin hadir, pemimpin ada untuk orang lain. Dunia saat ini mendefinisikan kebesaran itu dengan kekuasaan, harta, jabatan, dan status. Kita dikenal hebat kalau kita dilayani banyak orang. Status adalah segala-galanya, bahkan dipandang sangat penting. Nah, kadang dalam pelayanan, orang itu lebih mementingkan statusnya. Orang lebih mementingkan atau memikirkan jabatannya daripada melayani tanpa pamrih. Nah, kalau kita baca atau kita pahamin bacaan kita di dalam Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28 menceritakan tentang respon Tuhan terhadap permohonan Yakobus dan Yohanes beserta ibu mereka. Sang ibu memohon agar kelak kedua anaknya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum permintaan ibu Yakobus dan Yohanes ini diajukan kepada Yesus, Yesus telah banyak mengajarkan hal kerajaan surga. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Yesus mengetahui bahwa untuk mengerti tentang kerajaan surga bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih, Yesus harus mengajarkannya sesuai dengan pemahaman kebudayaan orang Yahudi tentang kerajaan surga. Secara khusus, kerajaan ini dipahami dalam konteks politik oleh mereka. Mesias akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Dia akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Inilah yang kemudian mendorong Yohanes dan Yakobus beserta ibu mereka memohon kepada Yesus agar kelak
kedua anaknya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi besar. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi besar. Namun Tuhan kasih kuncinya bagaimana cara kita untuk menjadi besar. Jika kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka sebenarnya kita sedang memposisikan diri sendiri menjadi besar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan tadi, Injil Matius 20 ayat yang ke-28 dengan jelas dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita ketahui, kita baca, kita mengerti, maka kita harus memahami bahwa Yesus adalah role model. Yesus adalah satu teladan bagi kita sebagai seorang pelayan yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan mengatakan sama seperti anak manusia. Seharusnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja yang melakukan segala aktivitasnya, model kita, teladan kita adalah Yesus Kristus. Kemudian kita menjadi satu pertanyaan. Apa yang bisa kita teladani dari Yesus sebagai seorang pelayan? Yang pertama adalah Yesus memiliki fokus kepada yang dilayani. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus ayat pasal 6 ayat 30 sampai 34. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita teladani dari Yesus sebagai seorang pelayan? Bahwa Yesus itu memiliki fokus kepada yang dilayani. Setelah melayani banyak orang, Yesus dan murid-muridnya bermaksud untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka dapat sendirian dan dapat beristirahat. Sebab Alkitab mengatakan untuk makan aja Yesus dan murid-muridnya tidak sempat. Namun kelelahan dan lapar yang dialami oleh murid-muridnya dan Yesus ini, itu diurungkan untuk beristirahat. Ketika banyak orang datang kepadanya dalam jumlah yang besar dan banyak. Kemudian Yesus timbul belas kasihan, bukan kepada diri sendiri yang sedang capek. Belas kasihan bukan kepada diri sendiri yang dalam kelelahan atau lapar. Tetapi belas kasihan itu kepada mereka, yaitu orang banyak. Sebab Yesus melihat banyak orang itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Meskipun Yesus pada saat itu dalam kondisi lapar, Yesus dalam kelelahan, namun semuanya itu diabaikan oleh karena Yesus melihat orang banyak yang datang kepadanya. Seharusnya orang banyak itu memahami dan mengerti bahwa Yesus kepingin istirahat, tetapi Yesus memiliki belas kasihan yang begitu luar biasa
kepada orang banyak itu. Karena mereka seperti domba tanpa gembala. Yesus mengabaikan yang namanya kelelahan, keletihan, dan mau istirahat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa fokus hidupnya bukan pada diri sendiri, tetapi fokus hidupnya adalah kepada orang yang dilayani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini justru banyak kita jumpai para pelayan Tuhan di dalam gereja. Fokusnya bukan kepada orang yang dilayani, tetapi fokusnya adalah diri sendiri. Mereka minta untuk dihargai. Mereka minta untuk dipuji karena sudah melakukan banyak hal. Karena telah berjasa mengembangkan dan memajukan pelayanan yang saat ini dipercayakan di dalam hidupnya. Namun kalau misalkan kita tahu bahwa kita harus menteladani Yesus, kita harusnya sadar bahwa hal demikian jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai pelayan Tuhan, harusnya fokus hidup kita bukan pada diri sendiri. Bagaimana orang itu menghargai kita, bagaimana orang itu memuji kita. Enggak, tetapi sebagai pelayan Tuhan, fokus hidup kita kepada orang yang dilayani. Bukan kepada diri sendiri, tetapi orang-orang yang saat ini butuh pelayanan kita. Jangan jadikan pelayanan untuk mencari penghargaan atau pujian dari orang lain. Mengapa? Sebab pelayanan itu bukan berbicara tentang diri sendiri, tetapi pelayanan itu berbicara tentang orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari Yesus sebagai seorang pelayan? Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari Yesus seorang pelayan? Bagi Yesus, pelayanan adalah hal yang sangat penting. Bahwa pelayanan Yesus gambarkan sebagai makanan. Itu berarti bahwa sesuatu yang rutin dalam hidupnya. Itu berarti pelayanan adalah sesuatu yang ia lakukan dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Meskipun kita ketahui bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan di muka bumi, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Karena Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memiliki hati yang iri kepada Yesus. Dan seringkali mereka ini berusaha untuk melempari batu dan berusaha untuk membunuh Yesus. Namun kita ketahui bahwa ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak menghentikan Yesus untuk tetap melayani orang banyak. Bahkan kayu salib, ketika dia tergantung di kayu salib, membuktikan bahwa Yesus komitmen menyelesaikan pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang pelayanan bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Namun bukan berarti kita tidak bersedia untuk melakukannya. Berapa kali kita mengalami gesekan dalam pelayanan sampai harus mencucurkan air mata. Bahkan mungkin ada keinginan ketika gesekan itu terjadi dengan pelayan yang lain. Ada keinginan apa? Untuk undur dari pelayanan. Untuk pindah gereja. Bahkan ada orang yang berpikiran untuk apa? Meninggalkan imannya. Oleh kenapa? Oleh karena kerasnya gesekan
dalam pelayanan. Sebenarnya ketika kita mengalami gesekan dengan orang lain dalam pelayanan, hidup kita ini sedang dipertajam oleh orang lain. Seperti di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin adalah mereka-mereka yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak nyaman mereka lakukan di dalam hidup kita, itu adalah alat yang efektif untuk menajamkan hidup kita, untuk memunculkan karakter Kristus di dalam hidup kita, agar kasih kita semakin tajam, kebaikan kita semakin tajam, penguasaan diri kita semakin tajam. Dan melalui orang-orang di sekeliling kita, sebenarnya adalah alat yang efektif untuk apa? Memproses kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Yesus. Jika kita tahu bahwa pelayanan hal yang penting seperti yang dimiliki oleh Yesus, maka kita jangan menyerah dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan meskipun harus mencucurkan air mata ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah hal itu untuk kita lakukan. Meskipun kita tidak mudah, tetapi kita yakin dengan kekuatan Roh Kudus, itu akan memampukan kita untuk kita menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Keletihan, kelelahan, kita yakin bahwa kehadiran Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan menyegarkan kita, sehingga kita semakin hari semakin memiliki gairah untuk menyenangkan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, apa yang bisa kita teladani dari Yesus sebagai seorang pelayan? Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13 sampai yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ketiga apa yang bisa kita teladani dari Yesus sebagai seorang pelayan? Dia adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita baca di dalam perikop itu, jelas sekali Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan murid-muridnya tahu dan sadar bahwa Yesus ini adalah guru, bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Namun demikian, Yesus bersedia merendahkan dirinya untuk apa? Membasuh kaki para murid-muridnya. Ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, status Yesus itu tetap guru, status Yesus tetap Tuhan. Tetapi ketika Yesus itu melakukannya, Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa bagi para muridnya tentang kerendahan hati. Status itu tidak hilang di dalam diri Yesus pada saat Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya satu persatu.
Dia tetap guru, dia tetap Tuhan, dan status itu melekat di dalam dirinya. Bahkan dia adalah Allah yang sejati. Tetapi dengan status yang dimiliki oleh Yesus dan dipakai untuk melayani, Yesus sedang mengajarkan tentang kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dan itu harusnya dilakukan oleh kita, orang-orang yang rindu melayani Tuhan, untuk kita juga memiliki kerendahan hati kepada sesama. Kita tidak akan mungkin bisa melayani orang lain tanpa kita memiliki modal yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan almarhum Bapak Pendeta Sewi Elia Huang, yaitu penatua kita pada saat itu. Suatu saat setelah selesai mengikuti acara seminar Jendela 414 di Jakarta, saya dengan beliau bermaksud pulang ke Surabaya dengan naik kereta api. Setelah sampai di stasiun Gambir dan sambil menunggu kereta api datang, beliau menitipkan tasnya kepada saya. Beberapa saat kemudian beliau datang kembali dengan membawa beberapa kotak susu ultra dan kue dodol, dengan maksud apa? Untuk memberikan oleh-oleh kepada saya. Ketika beliau menyodorkan susu ultra kepada saya sempat tertawa kecil. Apa saya itu dipandang sedang dalam pertumbuhan atau bagaimana? Namun ketika beliau menyodorkan susu ultra kemudian beserta kue dodol itu kepada saya sangat terharu. Dan saya benar-benar respect kepada beliau. Sebenarnya beliau dapat menyuruh saya untuk membeli susu ultra dan juga dodol sebagai oleh-oleh. Namun beliau dengan rendah hati pergi ke tempat orang jualan susu ultra dan juga dodol. Dia sendiri. Dan itu dilakukannya untuk saya. Dan kita ketahui pada saat itu beliau masih menjabat sebagai ketua umum MP GBPS dan juga penatua GBPS Jemaat Sawahan. Status itu tetap melekat di dalam hidupnya. Saat beliau memberikan susu ultra dan juga dodol kepada saya, status itu tetap ada sebagai ketua umum MP dan juga penatua GBPS Jemaat Sawahan. Tetapi ketika beliau itu melakukan seperti itu, dia tidak memandang dirinya rendah, tetapi justru memberikan pembelajaran kepada saya tentang nilai kerendahan hati sebagai seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kalau diri kita menyadari, mengaku bahwa aku adalah pelayan Tuhan, maka seharusnya ketika kita melakukan tugas itu harus memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Martin Luther King Jr., pejuang anti diskriminasi di Amerika, pernah berkata dalam sebuah perjamuan kudus di awal tahun 1968. Martin Luther King Jr. mengutip sabda Yesus dalam Matius 10 tentang hal melayani. Lalu ia berkata, setiap orang bisa menjadi orang besar karena setiap orang bisa melayani. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk melayani. Anda tidak harus pandai berkata-kata untuk bisa melayani. Anda pun tidak perlu mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Anda hanya membutuhkan hati yang penuh kasih karunia, jiwa yang digerakkan oleh kasih. Modal utama sebenarnya adalah ketika kita itu melakukan pelayanan. Dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, seharusnya
belas kasihan itulah sebagai modal untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif. Pelayan-pelayan Tuhan yang bisa memberikan keteladanan bagi orang lain. Pelayan-pelayan Tuhan yang bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Pelayan-pelayan Tuhan bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari pujian. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberikan hidupnya seperti Kristus yang hanya berfokus kepada orang yang dilayani. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa seorang pelayan Tuhan itu bukan berbicara tentang diri sendiri, tetapi pelayan Tuhan itu berbicara tentang orang yang dilayaninya. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh menyadarkan kita, boleh menjadi berkat dalam hidup kita, untuk menjadikan Kristus menjadi role model, menjadikan Kristus menjadi teladan di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang saat ini Tuhan percayakan di dalam diri kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, itu juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar diri kami ya Tuhan untuk menteladani Kristus sebagai seorang pelayan, yang bukan berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada pribadi yang dilayani. Pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting, meskipun ada begitu banyak tantangan yang dihadapinya. Dan ajar ya Tuhan, sikap hidup seorang pelayan adalah memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Memang tidak mudah ketika kami melakukan pelayanan di mana yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa menteladani pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dimanapun kami berada, kami tidak mencari popularitas, kami tidak mencari pujian, tetapi yang ada di dalam diri kami adalah bagaimana orang lain itu bisa terlayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada dan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sepenuh hati. Agar Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya kebenaran firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.